Ibu, silakan duduk. Ya, terima kasih ya. Oke, hati-hati ya Bu. Sudah nyaman duduknya? Sudah Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah baik ya Ibu, adanya juga baik. Paling saya mau konsultasi aja terkait kesehatan gigi Ibu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Salsa Indriani selaku terapis gigi dan mulut yang akan membantu Ibu di konsultasi hari ini. Nah, sebelum kita berkonsultasi, di sini saya izin menanyakan terlebih dahulu biodata Ibu apakah diperbolehkan? Boleh banget Bu. Oke, saya izin menyatat Ibu ya. Nama lengkap Ibu siapa? Nabila Sari, Oke, usianya berapa tahun? 27 tahun. Oke, 27 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Alamatnya di Gang Haji Junaidi. Gang Haji Junaidi, oke. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Usia kandungan Ibu sudah masuk berapa bulan? 5 bulan Ibu, kemarin saya baru Oke. cek juga ke dokter. Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Iya. Lalu selanjutnya, apakah Ibu bersedia untuk berbagi cerita dan keluhan terkait kesehatan gigi dan mulut Ibu selama kehamilan ini? Iya boleh Ibu. Oke Ibu, baik Ibu, sebelum ke sesi konseling, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu tidak perlu khawatir dan juga jangan takut untuk bercerita. Jadi Ibu cukup bercerita dengan sangat tenang aja dan juga terbuka ya Bu ya. Nanti apa yang Ibu perlukan bisa ceritakan kepada saya. Karena apa yang Ibu sampaikan di sini hari ini itu akan kami jaga kerahasiaannya. Karena akan kami gunakan untuk pelayanan kesehatan saja. Sehingga nanti dapat menentukan diagnosa dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang Ibu perlukan. Seperti itu, dapat dimengerti Ibu? Baik Ibu, saya akan menceritakan semuanya terkait kesehatan gigi saya secara jujur Ibu ya. Oke, baik Ibu, sebelum Ibu datang ke sini, apakah Ibu merasakan cemas atau mungkin takut? Iya ada Ibu ya, saya merasa cemas gitu ya, apalagi saya kan udah lama nggak datang ke klinik ya Ibu ya, jadi saya merasa takut. Tetapi setelah Ibu berbicara dengan sopan dan juga lemah lembut kepada saya, jadi rasa khawatir saya juga lumayan menghilang ya Ibu ya. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah berani menurunkan kecemasan Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu ada keluhan apa sehingga Ibu datang kemari? Belakangan ini Ibu, gusi saya itu suka berdarah, apalagi setiap sikat gigi ya Ibu ya. Nah sebelumnya itu kalau sikat gigi suka nggak berdarah Ibu, tapi selama masa kehamilan ini 5 bulan ini gusinya sering berdarah, terutama di bagian gigi depan. Nah jadi saya juga merasa kurang pede gitu ya Ibu sama ibu-ibu yang lain, karena dari sikat gigi berdarah itu saya jarang sikat gigi Ibu. Jarang sikat gigi, jadi kan kalau jarang sikat gigi katanya bau mulut ya Ibu ya. Betul. Nah jadi saya suka nggak pede Ibu kalau misalkan ngomong gitu sama ibu-ibu atau teman-teman saya yang lain. Baik Ibu, saya mengerti rasa khawatir yang Ibu rasakan. Sangat wajar jika Ibu khawatir saat melihat gusi berdarah dan takutnya ada aroma yang tidak sedap ya Bu ya di rongga mulut Ibu, apalagi saat kumpul bersama tetangga seperti itu. Bisa cerita lebih lanjut, Ibu biasanya sikat gigi berapa kali sehari? Biasanya sebelum saya hamil itu 2 kali sehari Ibu, katanya kan baiknya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya Ibu ya. Tapi setelah saya hamil, saya jarang sikat gigi Ibu, paling kayak pagi aja gitu sikat gigi, kalau misalkan malamnya enggak gitu. Soalnya saya juga takut Ibu sikat gigi gitu, soalnya gusinya sering berdarah. Oke, saat Ibu mulai merasakan gusi berdarah ini, apakah Ibu sudah cek ke dokter? Apa penyebabnya atau belum? Belum sih Ibu, sejak saya tahu gusi itu sering berdarah dan mendengar dari tetangga-tetangga gitu ya bicara kepada saya merasa jadi malas gitu Ibu sikat gigi. Soalnya takut berbahaya juga ya sama janinnya kayak gitu. Jadi saya merasa takut, khawatir gitu. Jadi ya dari situlah saya jarang sikat gigi Ibu. Oh, jadi Ibu merasakan cemas dan takut gara-gara mendengar omongan tetangga juga ya? Iya, betul. Ya, Oke. sebenarnya itu benar atau tidak, makanya saya konsultasi gitu ya kepada Ibu. Oke Ibu, sebelumnya nih saya ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk sehari-hari Ibu suka makan buah dan sayur tidak? Suka Ibu, soalnya kan kata dokter kandungan juga kan buah sama sayur bagus ya Ibu ya buat janin. Jadi saya suka makan sayur sama buah sih setiap hari. Oke Ibu, alhamdulillah ya kalau seperti itu berarti Ibu juga sudah aware lah untuk tetap menjaga pola makan. Nah Ibu selain menjaga kesehatan gigi dan mulut juga, Ibu juga betul harus menjaga kesehatan diri Ibu dan juga janin Ibu agar tetap sehat nantinya. Nah terkait penjelasan permasalahan Ibu yang Ibu keluhkan tadi, kayak kenapa sih gusi ini bisa berdarah dan apakah ada faktor nantinya ke janinnya seperti itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bu ya terkait permasalahan tersebut. Jadi intinya Ibu tidak perlu merasakan khawatir, Ibu tidak perlu merasakan cemas terkait apakah ada pengaruh ke janin atau tidak. Jadi gusi berdarah pada saat hamil ini merupakan itu hal wajar Ibu, karena gusi berdarah pada saat hamil itu terjadi karena perubahan hormon. Nah hormon kehamilan itu biasanya ada beberapa faktor kan ya. Nah, salah satunya yaitu gusi berdarah. Biasanya gusi ini lebih sensitif. Pasti Ibu juga merasakan ya hal lainnya seperti perubahan hormon pada saat kehamilan, entah itu malas makan, terus juga pola tidurnya yang tidak benar ya. Ibu merasakan seperti itu tidak? Iya, merasakan Ibu. Nah gusi berdarah juga ini merupakan salah satu faktornya Ibu. Jadi ini hal wajar, Ibu tuh tidak perlu takut seperti itu. Tetapi yang Ibu khawatirkan adalah pada saat Ibu tidak menyikat gigi dengan benar, tidak baik.
Nah, di sini yang ibu perlu perhatikan adalah ketika ibu tidak menyikat gigi, hal tersebut itu bisa berdampak buruk pada janin karena tidak menyikat gigi itu bisa menyebabkan penumpukan plak atau mungkin bisa menyebabkan nantinya karang gigi, sehingga ketika ada kuman-kuman berkumpul ini itu bisa berdampak buruk seperti itu. Jadi gusi berdarah itu tidak berdampak buruk, tetapi yang berdampak buruk itu ketika ibu tidak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Salah satunya itu tadi tidak menyikat gigi dengan baik dan benar seperti itu, ibu. Oh, seperti itu ya ibu ya. Lalu bagaimana gitu ibu biar saya itu rajin sikat giginya, dan juga bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi saya selama masa kehamilan? Oke, ibu, pertanyaannya bagus sekali ya bu ya. Iya. Nah, di sini ibu perlu perhatikan untuk menyikat giginya itu 2 kali sehari, ibu, pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Nah, itu satu hari itu 2 kali dengan waktu 2 menit. Kenapa sih itu harus 2 kali sehari setelah makan? Karena ketika kita habis makan kan itu ada kotoran-kotoran ya. Nah, ketika dibersihkan itu bisa menetralkan kembali. Nah, kenapa malam sebelum tidur? Agar pada saat ibu tidur ini ibu dalam keadaan bersih, fresh seperti itu. Jadi tidak ada penumpukan plak, tidak ada penumpukan kuman seperti itu. Makanya ibu harus menyikat giginya 2 kali sehari. Nah, ibu juga harus memperhatikan sikat gigi dan juga odolnya, di mana menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut dan juga odol yang mengandung kandungan fluoride. Iya. Nah, saya mau tanya dulu nih, ibu kalau sikat gigi gunain odolnya itu sebanyak apa? Semuanya ibu, seluruh sikat itu dari ujung sampai ujung. Nah, itu tidak baik ya. Baiknya sebesar biji kacang aja. Iya. Yang penting sudah bisa meratakan seluruh permukaan gigi ibu. Nah, ibu juga harus berbanyak makan buah dan sayur. Itu juga harus dipertahanin ya bu ya, makan buah dan sayur yang seperti itu. Iya, siap ibu. Jadi saya juga baru paham itu setelah ibu memberikan mungkin edukasi kepada saya. Berarti saya harus tetap sikat gigi ya bu ya, secara pelan-pelan, dan Iya, juga betul. pakai bulu sikat lembut selama 2 kali sehari. Iya, betul banget ibu, tepat sekali. Nah, selain itu juga di sini saya akan mengingatkan bahwa perawatan gigi itu pada saat kehamilan trimester 2 sangat aman ibu. Jadi jika ibu nanti ada keluhan lain atau mungkin ingin berkonsultasi terkait kesehatan gigi dan mulut ibu, itu sangat diperbolehkan dan boleh langsung saja datang untuk berkonsultasi dan juga untuk melakukan perawatan seperti itu. Jadi ibu tidak perlu merasakan khawatir janin ibu kenapa-kenapa, karena kesehatan gigi dan mulut juga sangat penting untuk kesehatan janin nantinya, seperti itu ibu. Iya ibu, terima kasih ya ibu ya. Sekarang juga saya sudah lumayan paham setelah ibu jelaskan dengan sangat detail, dengan sangat sopan kepada saya. Jadi kekhawatiran saya itu mulai menurun, dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ibu ya, kalau ibu dapat mengerti dan dapat dipahami serta juga membuat kekhawatiran ibu ini berkurang seperti itu. Iya. Nah, semoga kedepannya juga ibu tidak perlu khawatir terkait hal yang memang belum ibu tahu pastinya seperti apa. Saran dari saya, ibu lebih baik konsultasikan saja terlebih dahulu. Nah, saya izin bertanya nih ibu, jadi apa nih rencana ibu kedepannya atau mungkin malam ini setelah pulang dari sini? Paling habis setelah dari klinik ini ibu, saya mau beli sikat gigi dulu ya ibu ya. Kebetulan di rumah itu saya pakai sikat giginya, memang bulu sikatnya itu keras ibu, tidak lembut. Terus si ujung sikatnya itu kan gede ya ibu ya, jadi nggak masuk ke dalam gitu. Paling nanti habis ini suami saya nanti beliin sikat gigi yang lembut ya ibu ya. Nanti saya juga akan sikat gigi perlahan-lahan, paginya sebelum makan ya ibu ya, dan malamnya sebelum Paginya tidur. setelah makan. Paginya setelah makan ya, malamnya sebelum tidur Ya, ya ibu betul, ya. betul banget ya. Selama 2 menit tadi ibu ya. Iya. Jadi jangan lupa ya, 2 kali sehari, pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Iya ibu. Nah, berarti ibu sudah paham ya apa yang sudah saya jelaskan. Nah, ini harus ibu terapkan terus setiap hari, bahkan pada saat hamil atau mungkin nanti setelah lahiran juga harus ibu pertahankan ya bu ya. Iya. Karena menjaga kesehatan gigi itu sangat penting gitu. Nanti boleh kita cek lagi nih, evaluasi kembali 2 minggu ke depan, atau mungkin pada saat ibu datang kembali ke sini. Nanti jika ibu ada merasakan keluhan lain dan lain sebagainya, bisa langsung saja datang ke sini. Nanti bisa kita evaluasi apakah ibu merasakan melakukan perubahan atau tidak, seperti itu ya bu ya. Iya, iya ibu, tidak apa-apa, nanti saya kesini lagi. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih ya ibu, karena ibu sudah mendengarkan keluhan dari saya, dan juga saya juga mulai terbuka gitu ya sama permasalahan saya, dan juga kekhawatiran saya sudah menurun ibu. Terima kasih ya ibu ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya, karena ibu sudah percaya datang ke sini, sudah semangat juga datang ke sini, sudah bisa menceritakan dan bisa terbuka kepada saya gitu, sehingga ibu mendapatkan insight baru dan mendapatkan pengalaman baru ya setelah diberikan edukasi. Semoga ibu juga sama adiknya bersehat-sehat. Jangan lupa juga kesehatan gigi dan mulutnya, terus juga perbanyak makan vitamin, terus juga makan buah dan sayur gitu ya. Jangan capek-capek, olahraga yang cukup, seperti itu ibu ya. Iya baik ibu, terima kasih ya ibu ya. Terima kasih ibu. Ya, saya boleh izin keluar ya ibu Boleh ya. ibu ya, hati-hati ya bu ya. Iya, terima kasih ibu. Terima kasih.